cantik, batik hitam semua, baju hitam semua. Jadi ada sesuatu yang beda. Kalau ingin populer, ingin dikenal, ya harus beda. Kalau masih begitu-begitu saja, ya tidak ada bedanya, tidak akan jadi viral. Rahman saja kalau datang tamu segala macam difoto, dan kadang tak aku nomor sarong sarong, tak kelambian, alat tek-tek, diupload, tidak apa-apa. Dengan keaslian Rahman, siapa tahu bisa jadi viral. Kan gitu. Benih-benih Lutfi, Ponan Ahemah, Kadasir, baru jatuh tidak. Rahman tidak pakai baju, hanya pakai sarung, ngelipat batik, diupload videonya. Siapa tahu nanti gaya-gaya tampilan seperti Rahman bisa jadi viral. Itu yang pertama, salah satunya adalah memanfaatkan teknologi, memanfaatkan sosial media. Yang kedua, saya perlu informasikan bahwa ke depan kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga menyiapkan marketplace. Marketplace nanti kita punya websitenya, punya aplikasinya. Semua produk IKM boleh diupload di sana. Kita akan bantu transaksinya, non profit. Semua transaksi langsung dengan Anda. Kita jaga keamanannya. Kita bantu promosinya melalui marketplace. Kita siapkan medianya. Nanti di beberapa pasar di Pamekasan akan ada monitor besar. Ada LED monitor yang lumayan besar. Itu monitor itu berfungsi sebagai media informasi. Satu, harga 9 bahan pokok. Kedua, marketplace. Ketiga, semua produk-produk IKM Pamekasan akan ditampilkan di sana. Keempat, video-video promosi. Untuk IKM kita tidak akan kenakan tarif. Jadi nanti misalnya Amin buat video, Nyibis buat video, Batik Amin buat video pendek, kirim ke kita upload, akan bisa dilihat di beberapa pasar. Ada 5 pasar yang akan kita siapkan monitor. Dan juga online. Semua itu akan online. Orang bisa lihat di IG, orang bisa lihat di YouTube. Itu media informasi, media promosi untuk membantu IKM. Tidak cuma IKM, semua IKM. Buat video-video pendek, kirim ke kita. Itu nanti kita akan koneksikan dengan saya coba lagi nego dengan Kominfo supaya bisa tayang juga di Videotron gratis. Yaitu buatlah video yang menarik, maupun video yang pada dan ada daya tariknya, ya bisa jadi nggak kita tampilkan. Tapi kalau videonya konten menarik, unik, kenapa enggak? Ya, kita akan siapkan fasilitas itu. Untuk semua tujuannya untuk menunjang dan mempromosikan produk-produk IKM Pamekasan, khususnya batik. Dari obrolan ringan ini pembukaan sebelum acara resminya, kan Pak Kadis belum buka resmi. Acaranya baru sampai 3 hari kan? 3 hari ya Mas? 4 hari. 4 hari? Alhamdulillah. Lama. Masya Allah. Mas bertanya dengan seri Mas. Gimana? Kalau boleh terkait dengan batik Pamekasan, satu
langkah-langkah mungkin yang dilakukan oleh pemerintah sampai mendatangkan Desi Anwar. Saya masih ingat betul. Yes. Pada saat itu sampai-sampai saya harus nonton Sape, ya kan? Menjadi sebuah peternak di situ. Tetapi hal ini tidak mendongkrak terhadap segmen pasar yang ada. Padahal kalau melihat dari beberapa tahapan di sini sudah sangat maju. Sekarang era 4.0 begitu. Yes. Jadi semua teman-teman ini kalau media sangat sudah memiliki bahkan sampai beberapa 4 ataupun 3 yang digunakan di dunia massa, mulai dari FB ya kan, terus EG ya kan, terus masih ada lagi yang tren itu hari ini. Itu banyak yang digunakan, tetapi hal ini tidak mendongkrak terhadap segmen pasar. Apakah hanya persoalan kondisi hari ini, persoalan COVID atau bagaimana? Padahal kita lihat bersama-sama oleh para pembatik ini dari awal memberikan sebuah masukan ke pemerintah, terutama ke Disperindak. Ini juga perlu memberikan pemahaman bagaimana betul-betul mencintai batik Pamekasan. Ya. Karena dilihat bagian di kalau ekonomi menengah ke bawah ini wajar. Ini sudah menengah ekonomi ke atas, masih senangnya pakai printing. Bahkan beberapa masukan yang menggunakan fasilitas pemerintah karena ikon batik di Pamekasan adalah kota batik begitu, sehingga itu perlu ada beberapa pendampingan khusus dari pihak pemerintah. Siapapun yang menggunakan fasilitas pemerintah harus mematuhi sehingga tidak sewenang-wenang menjual printing. Hal itulah yang menjadi sebuah hambatan ataupun anjloknya harga batik di Pamekasan. Karena 100.000 dapat 4. Ini saya kan berpikir kok bisa sampai saya mau membela bagaimana di Pamekasan begitu. Intinya banyak aparatur pemerintah yang masih menggunakan printing. Ada di banyak. Solusinya cuma satu, mungkin memang kita perlu sosialisasi saja. Kadang yang namanya pegawai itu pegawai negeri maupun pegawai swasta, kadang kurangnya informasi dan pengetahuan ini batik printing atau batik tulis, batik cap atau cap tulis. Contoh kecil di Suramadu itu saya kaget juga. Di Suramadu itu rata-rata printing. Saya tanya dari mana, kiriman dari Surabaya. Buah itu persis butek Pekasul, butek pun ala printing kami. Artinya kunci kepen. Duh, Nggak boleh itu. Ancol pun sih. Saya lagi ngajak pun kiriman gitu Pak. Ya, untuk pemerintah terutama di lingkungan daerah, coba kita akan bicarakan, kita akan memberikan masukan, melakukan sosialisasi, menghimbau dilarang memakai batik printing. Nah, gitu kan? Dilarang memakai batik printing. Kenapa Pak? Yes. Enggak, maksudnya begini. Jadi biar lebih konkret begitu. Ya. Komplit lah. Jadi Setuju. perlu memang Disperindak ini memberikan suatu ini ya. Kalau butuh pembinaan khusus, anggaplah setiap desa ini diambil 5-5 begitu. Sehingga nanti itulah menjadi sebuah promotor begitu. Artinya ketimbang saya ingat betul hari raya ya kan? Itu memang ada himbauan begitu. Cuma itu tidak diindahkan. Ini sudah pimpinan Pamekasan kan begitu. Ya. Nah, ini apa yang kurang begitu. Sehingga mungkin kalau misalkan melalui perwakilan para pembatik ini untuk sosialisasi misalkan atau bagaimana difasilitasi oleh Disperindak, insya Allah bisa. Intinya ya butuh sosialisasi, kan begitu. Untuk intinya butuh sosialisasi dan harus ada himbauan dari atas untuk mewajibkan. Tapi kadang-kadang juga repot,
bodek kemudian keriting. Oh, rasa tuh. Enten capnya. Jangan saya jual. Saya entar ke tukang gerimis. Saya ngocak. Arek printing ayo. Jangan dia. Pajuan Syria. Bener. Tentang gerimis. Karena ini kan ketidaktegasan pemerintah, Mas. Untuk tidak menjual printing. Dari Disperindak sendiri ada tindakan untuk para petani. Saya sempat dulu pernah berpikir apa ya langkah tegas apa yang harus kita lakukan. Kata saya itu Hal kecil saja kemarin dulu saya pernah nanya. Printing menjadi dari kemudahannya. Karena ciri sifat. Ini sifat. Karena memang itu tidak Mata jus cecap baju dia lebih ganteng. Mindset penjual dengan mindset pengrajin beda. Benar nggak? Mindset penjual jual pohon maju. Mindset pengrajin apa yang bisa saya buat itu yang harus dijualkan. Makanya ini, Mas. Ini kan masuk. Kalau di pasar nggak ada ya? Ada. Pasar 17 kan yang minimal murah. Ada. Masih ada. Makanya kan begini, ini sebuah masukan kalau tidak salah 2 tahun yang lalu. Begitu. Artinya siapapun yang menggunakan fasilitas pemerintah kecuali itu pribadi. Misalkan saya sewa tuku pribadi, bukan anggaplah bukan yang fasilitas Disperindak atau bagaimana begitu. Sehingga itu perlu ketegasan pemerintah. Karena faktornya yang terjadi adalah konsumen itu pada akhirnya kecewa. Karena dengan bangganya beli batik ternyata itu printing. Betul. Saya pernah dapat curhatan konsumennya kecewa. Katanya cap kuning ternyata printing. Dia nggak nyalain konsumennya mana? Konsumennya lagi batik. Betul kan? Jadi coba kita akan diskusi dengan internal bagaimana sih menekan peredaran batik printing. Tegeng sini cengeng, pembatik sini cengeng kita blacklist aja sekalian. Kalau cengeng jual di pasar, tapi gimana ya? Saya boleh jenuh, biar masa jenuh jangan pakai tanya itu. Saya sini mengatakan itu. Yon itu sudah bolak-balik itu saya kalau ngomong. Apa itu? Hari ini sih banyak. Karena gini Kak. Makanya itu yang salah itu sebetulnya dari awal. Kalau misalkan yang Basar 17 ini di klaster begitu, bagian selatan oke lah itu yang bebas. Oke. Tetapi yang sentral terhadap batik itulah nanti diberi suatu pemahaman, jangan langsung seklek ini di blacklist, jangan begitu. Tanpa melalui sebuah pendampingan dari pihak terkait dari dinas. Artinya minimalnya ada semacam SP1, SP2 ataupun SP3. Saya yakin semua masyarakat itu akan mau begitu. Contoh misalkan yang ada di ruko-ruko yang ada di Pasar 17 misalkan, ataupun di Jogja. Kalau mau menempati ini, tolonglah jangan jual printing. Satu, ketika tetap menjual printing, maka harus ada punishment lah begitu. Karena apa yang terjadi? Konsumen itu kecewa. Kemarin kita mendatangkan dari Bersama Hati dan juga teman-teman itu, kita ngawal beberapa tamu dari YBI. Telepon pada akhirnya kok beli batik di sana 100.000 dapat 4 begitu. Kita kaget. Yang namanya batik ini sebetulnya ada perintangan malang kan begitu. Tetapi kalau misalkan 100.000 dapat 4, ini batiknya siapa begitu. Akhirnya dikirimlah foto itu. Dicoba ya ternyata itu. Sehingga bukan pembelaan sih tidak.
kita itu bagian mungkin yang bagian selatan mungkin nitip atau bagaimana, sehingga perlu memang di klaster lagi. Coba nanti kita pertimbangkan, kita cari formulasinya kira-kira apa langkah-langkah yang bijak untuk menekan peredaran batik printing. Memang keluhan ini sudah lama sekali. Saya juga bolak-balik dapat konten, Pak Budi, ini masa batik tulis, Pak Budi? Kata pedagangnya sih tulis. Dikirim ke saya, tulis dari Hong Kong. Berapa bu harganya? 300.000. Aduh, hancur saya. Ada yang ini katanya cat, tapi ternyata printing katanya. Kita juga nggak bisa ngomong banyak. Oke, terkait batik printing segala macam itu jadi PR kita dan kita akan segera cari solusinya. Terus mungkin ada yang perlu didiskus, ada hal lain ya? Kadang gini Kak, parahnya lagi itu ada salah satu pengrajin kita batik printing itu masih dibatik lagi. Wah, itu kreatif lagi. Iya. Kreatif lagi. Dia belum masuknya. Dan juga gini, orang ketika ke pasar itu kebanyakan cari bawa foto. Tapi itu fotonya foto printing. Memang dia yang disukai printing gitu kan. Ketika ditanyakan kenapa Pak atau kenapa Kak kau sampai cari batik yang seperti ini, kualitasnya terjamin. Seperti itu. Terjamin kalau printing. Iya. Dan sebenarnya kesalahan kita itu bukan kesalahan yang ada di pasar, itu bukan printing, kualitas kita. Kadang orang beli 300.000, dicelup satu kali, bukan cuma ditaruh ke air itu luntur. Seperti itu. Jadi bagaimana biar kita bisa bersaing dengan printing, Ya. juga dengan batik yang lain, kualitas kita, mari kita dijaga seperti itu. Itu yang bikin orang beralih ke printing dari batik tulis ke printing, itu karena kualitas. Setuju ya. Seperti itu. Baik dari segi ukuran, baik dari segi pewarnaan, semua itu mari kita jaga. Sehingga mereka itu konsumen itu percaya gitu kan, dan tidak beralih ke batik-batik yang tipis itu yang printing itu loh. Setuju. Udah mahal malah luntur. Berarti mari pembatik kita jaga kualitas. Ya. Tingkatkan kualitasnya. Jadi bahasa nika baca, nika baca, tiga apa? Jadi nika baca tulis. Itu sudah mulai juga harus dihilangkan. Kalau ada konsumen, kalau saya ketemu pembatik, nika baca, nika mestinya benar-benar sampai masuk tengah eman. Jika malah itu cek tulis. Ya itu alibi untuk menutupi kekurangan. Ya akhirnya ya begitu. Kalau printing kualitasnya ya terjamin. Ada cacatnya. Oh sebelum di print diedit dulu. Kan begitu. Diedit dulu bikin bagus. Minta warna apa caranya tinggal diedit kecerahannya kan gitu. Ya berarti pembatik kita harus jaga kualitas dan meningkatkan kualitas. Ada satu lagi, tetap berinovasi, biar motifnya nggak itu aja. Ada pengembangan corak warna, batik pamekasan, magneta motif apa yang monoton, biar nggak monoton, itu saja. Pasar juga jadi apa kebutuhan pasar. Teman-teman kan sudah aktif di Yayasan Batik Indonesia, di Sekarjaga, di komunitas-komunitas pecinta batik. Sudah tahu lah yang lagi tren apa, yang lagi diminati pasar sekarang apa kan gitu. Kayak pernah kan 1 tahun 2 tahun terakhir ini kan lagi tren itu apa namanya? Eco print. Sekarang habis.
kan batik. Lama-lama juga hilang. Tetap orang ke Bali beralih ke batik. Masih bertahan ya print. Kalau print selama peraturannya tidak diharamkan, tidak dilarang. Tapi kalau yang tahu batik, kalau Pak Cacat itu bukan batik tulis. Saya nggak terima kalau itu tadi dibilang batik print itu sempurna, Ya. terus kualitasnya terjamin. Ya. Memang warnanya beda dengan batik. Ya, Ya itu batik. betul. Tapi begini Mas Tami, orang kita bicara konsumen pada umumnya. Ini kan pada umumnya, jangan pada khususnya. Karena yang beli produk kita itu umum. Kalau khusus itu ya kolektor, yang tahu betul beli batik, berani mahal tapi tahu ceritanya, prosesnya benar-benar sesuai mau dia. Tapi kan segmennya kecil. Pada khusus, pada umumnya, berarti keinginan konsumen banyak orang rata-rata. Kalau bicara batik printing, yang namanya proses print, bukan batik. Dia di printing, seperti kita cetak foto. Saya tahu betul prosesnya. Tinggal dicek dulu. Ada Iya. yang cacat ditutupi. Ya, kalau di Pekalongan saya pernah lihat itu kayak di scan, batiknya diedit, yang jelek mana, diedit, terus 10.000 ya minimal, klik, muter dia print. Beda dengan batik cap, batik tulis prosesnya. Kalau orang pengen batik yang bagus tanpa cacat, ya otomatis orang kan berani mahal kan begitu. Karena kan prosesnya juga ribet. Itu kan segmen khusus kan berarti. Kita bicara segmen umum. Segmen umum itu yang penting bagus, warna bagus, sekarangnya terjangkau. Mana yang paling banyak dibutuhkan pasar? Ya segmen yang umum lagi. Pada umumnya. Makanya teman-teman berarti teruslah berinovasi. Apa trennya sekarang? Kira-kira sekarang apa trennya teman-teman? Mungkin saya kurang update. Di pasar paling banyak dicari apa? Sarung. Sarung lagi trennya. Iya. Karena Madura. Saya juga dengar banyak yang cari sarung gitu. Reseller saya juga banyak tanya, Mas, sarung Marlena. Kalau Marlena nggak bisa dibatik kan Indonesia? Ya sarung Marlena bisa dibatik, tapi nggak bagus kayaknya ya. Bisa bagus? Kalau kait Hasilnya dengan yang print beda. Beda. Karena identik yang ada di pasar yang dipakai dalam keseharian itu rata-rata print. Kalau dibuat batik tulisnya ada beda, ya, jadi beda. Oh iya, tahun ini saya tetap mengadakan Gebiar Batik Pamekasan. Mudah-mudahan sesuai harapan akhir tahun saya ngadakan Gebiar Batiknya di Bali. Mudah-mudahan sudah dibuka semua pintu masuk ke Bali. Kita akan ada acara besar di sana. Gebiar Batik Pamekasan. Tapi acara ini kita akan mulai konsepnya ada pembukaan, seremonial pembukaan untuk memperkenalkan acara puncak, acara intinya di Bali besok, yaitu kemungkinan di Hari Batik Nasional. Hari Batik kan bukan hari tahun. Oktober. Hari Batik kan Oktober. Iya. Hari Batik Oktober kita akan beracara kecil
kita akan siapkan di beberapa media untuk mempromosikan acara kita di Desember. Gitu. Kita mengundang beberapa perwakilan, kita akan mengadakan vision show, media nasional, kita promosikan di sana. Saya kemarin sudah ketemu dengan, saya berkolaborasi dengan Emran Nawawi. Emran juga bilang ke saya, Pak Budi, saya juga minta bantuan nanti dari beberapa sentra. Saya dikirim ciri khas motif masing-masing. Saya akan buatkan kostumnya. Kita coba di sini nanti. Beliau lagi atur konsep acaranya. Nanti kalau yang di Bali mungkin akhir tahun. Ya. 5 menit lagi ya Pak. Oh iya, siapa? Selamat datang Pak Kadis. Jadi puncak acara kita di situ, Mas Emran akan, insya Allah akan berkolaborasi dengan kita. Baik, rasanya cukup sedikit gambaran tentang perkembangan market, memperbesar pasar. Kami dari Disperika juga akan terus mendukung dan mensupport teman-teman semua. Kalau ada sesuatu nanti kita bisa discuss, masih ada waktu 4 hari. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Ada kekurangan atau kelebihannya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.